Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita dapat mengikuti rapat tentang Olimpiade kelas halal pada pertemuan kali ini. Beserta salam dan tak lupa kita junjungkan karunia kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat kepada kita semua. Dan acara pembukaan akan dibawakan oleh saya sendiri. Selanjutnya tilawah akan dibacakan oleh Ikhwan Ulil Absar. Kepada Ikhwan dipersilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ulil Absar yang telah membacakan tilawah. Selanjutnya penyampaian materi yang akan dibacakan oleh Bapak Henry Andi Mesta. Kepada Bapak Henry Andi Mesta dipersilahkan. Baik, jazakallah ya Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita pada malam hari ini sehingga bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam majelis ilmu yang kita berdoa mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua dan menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan ya untuk kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga tercurah kepada beliau, tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in dan seluruh kaum muslimin yang beriman ya dan mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita berdoa semoga kita termasuk hamba atau umat beliau yang mendapatkan syafaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, meski tadi telah dibuka dengan tilawah ya, kita juga buka pertemuan kita dengan sama-sama membacakan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak semua ya. Ini karena pesertanya adalah siswa siswi dari SLTA, maka mungkin manggilnya anak-anak ya. Baik, di layar sudah ditampilkan ini share screen, sudah nampak? Udah, Pak. Sudah ya. Jadi ini merupakan pertemuan ketujuh kalau nggak salah lihat saya tadi ya, untuk persiapan melaksanakan nanti ya dalam pelaksanaan Olimpiade Halal pada Minangkabau Halal Festival. Nah, Minangkabau Halal Festival sendiri insya Allah itu tanggal 8 sampai 10 September dan sekarang tanggal 29 Agustus ya atau bertepatan dengan 13 Safar 1445 Hijriah. Jadi nanti kalau dalam penyampaian Bapak ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan langsung saja ya karena waktunya 1 jam mungkin cukup lah untuk kemudian kita menyampaikan materi dengan adanya selingan yang bertanya ya selain sesi tanya jawab yang juga khusus diberikan. Baik, mungkin langsung saja. Jadi untuk seri ketujuh ini, tema yang ketujuh ini berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah dalam ekosistem halal. Jadi konteksnya memang Olimpiade Halal, tapi dalam Olimpiade Halal itu sendiri tentu bukan hanya berkaitan dengan masalah-masalah secara fikih ya, bukan hanya sekedar persoalan yang berhubungan dengan proses produk halal, tapi juga ada yang namanya support ya, support sistem dalam hal kegiatan berekonomi. Nah, dalam penyampaian materi ini Bapak ingin sampaikan bagaimana keterkaitan antara ekonomi dan keuangan syariah dalam ekosistem halal. Jadi ini materi sekaligus mengenalkan apa itu ekonomi syariah dan nanti ekonomi syariah itu berinteraksi dia dalam ekosistem halal. Ya, mungkin kita telah sama-sama mengetahui ya, dalam Al-Quran itu ada surat Al-Baqarah ayat 208, yaitu tentang ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmil kafah. Orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam agama secara keseluruhan. Maksudnya Bapak ingin menyampaikan pelajaran atau materi kita pada malam hari ini berkaitan dengan masalah ekonomi ataupun masalah keuangan syariah ya, dan juga nanti hubungannya dengan ekonomi atau ekosistem halal, itu pada dasarnya adalah bagaimana kita mentaati perintah Allah untuk masuk atau belajar atau melaksanakan kehidupan ini secara penuh keseluruhan berdasarkan aturan dan syariat Allah. Dan ini Bapak kaitkan dengan surat Al-Baqarah 168 yang berhubungan dengan ayat halal ya, yang memang ini jadi rujukan bagaimana manusia diminta untuk makan dari makanan yang halal dan baik. Jadi pada dasarnya ini juga totalitas. Totalitas dalam beragama dengan totalitas juga bagaimana kita nanti menerapkan konsep makanan halal itu sendiri. Nah, mengapa penting kita mempelajari ekonomi syariah atau ekonomi Islam? Itu ada beberapa kutipan yang saya ambil ya dalam hadis riwayat Tirmizi bagaimana nanti pada hari kiamat tidak akan pindah kaki seorang hamba sampai diminta pertanggungjawabannya tentang umur, ilmu, dan tubuhnya. Nah, terkhusus untuk harta akan ditanya tentang dari mana dia memperoleh dan kemana ia membelanjakan. Jadi, kenapa kemudian ekonomi Islam ini atau ekonomi syariah ini perlu kita pelajari? Karena memang kita nanti harus betul-betul yakin bagaimana kita memperolehnya dan bagaimana kita membelanjakannya. Kalau kita memperolehnya dengan cara halal, tapi kita gunakan untuk makanan haram, tentu akan ada konsekuensinya. Kalau kita memperolehnya dengan cara halal, cara haram, tapi kemudian kita belanjakan untuk barang yang halal, itu juga tidak otomatis menjadikannya halal gitu ya. Nah, itu juga ada pendapat dari Umar atau kalimat dari Umar bahwasanya janganlah berjualan di pasar kami para pedagang yang belum memahami tentang agamanya. Barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama menurut Imam Ali ya, Khalifah Ali, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba.
Lalu apa sebenarnya yang disebut dengan ekonomi Islam? Ekonomi Islam itu nanti materinya insya Allah akan di-share ya. Jadi nanti lewat panitia, nanti materi PDF-nya akan saya sampaikan. Tapi untuk sekarang kita sama-sama simak dulu. Ekonomi Islam itu adalah satu cabang ilmu pengetahuan yang berisikan tentang aturan untuk mengikuti anjuran atau aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam rangka ini pendapat dari Umar Capra ya, salah satu ekonomi Islam ya, dalam memperoleh sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah. Jadi sistem ekonomi Islam adalah tatanan pemenuhan kebutuhan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup, kemakmuran dengan dasar pada ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau kemudian kita coba lihat ini dari bukunya Safi Antonio nih, seorang ekonom Islami juga di Indonesia, beliau mencoba menggambarkan sebenarnya di mana posisi ekonomi Islam atau keuangan syariah itu. Ya, jadi kalau Islam itu kita tahu ada 3 pilar dalam hal ada persoalan-persoalan tauhid, akidah, ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan akhlak atau moral ya, maka ada yang bersifat aturan syariah. Maka dalam syariah itu ada yang nanti ibadahnya mahdah, ibadah khusus ya, ibadah yang sifatnya ritual, ada yang kemudian bersifat muamalah, kemasyarakatan. Yang dalam kemasyarakatan ini ada yang berhubungan dengan hukum ya, special right, ada yang berhubungan dengan habluminan nasnya lebih kepada sifat public right, bersifat sangat luas ya. Maka ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri, maka salah satunya adalah berhubungan dengan ekonomi. Jadi ini sebenarnya untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam itu memang agama yang sangat lengkap ya, syamil katanya, agama yang sangat lengkap dan tidak ada ajaran agama yang membahas persoalan hidup itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mulai dari kemudian bagaimana makan, bagaimana membelanjakan dan seterusnya ya. Menurut Adi Wawan Karim, rancang bangun ekonomi Islam itu terdiri dari beberapa pondasi, yaitu ada tauhid, ada keadilan, ada nubuwah, ada khilafah, ada ma'at. Ya, tauhid itu bagaimana dalam kegiatan berekonomi seorang itu harus meyakini akan adanya kekuasaan atau kepemilikan dari Allah. Kalau nubuah ya itu berhubungan dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Jadi kita ini dalam melaksanakan kegiatan berekonomi itu juga harus jelas contohnya. Ya, contohnya ada dalam zaman Rasulullah, para sahabat, ya, kemudian juga tabi'in. Yang jelas ada contohnya. Yang kemudian ada sifat adil, bahwasanya kegiatan berekonomi itu haruslah menumbuhkan keadilan. Ya, menumbuhkan keadilan, tidak menzolimi dan kemudian bersifat membangun kesejahteraan. Khilafah ini artinya bahwasanya kegiatan ekonomi Islam akan perlu dukungan dari pemerintah. Dan terakhir ma'at ini maksudnya adalah yang berhubungan dengan return ya, dengan hasil. Bahwasanya orang melakukan kegiatan ekonomi juga tetap harus mempertimbangkan laba ya. Bagaimana Rasulullah pernah waktu itu seorang pedagang, Muhammad Rasulullah SAW itu kan seorang pedagang. Bagaimana kemudian ketika beliau berdagang, beliau kemudian mengatakan modalnya adalah sekian, kemudian silakan yang mau membeli membayar dengan berapapun, yang penting dia memperoleh laba. Nah, itu ada contoh yang disebutkan oleh Rasulullah. Kemudian ada 3 pilar ya, dalam arti kata dalam rancang bangun Islam itu ada multiple ownership, ada freedom to act, ada social justice. Multiple ownership itu adalah bahwasanya dalam ekonomi Islam itu diakui berbagai kepemilikan. Kepemilikan negara diakui, kepemilikan kelompok diakui, kepemilikan pribadi pun diakui, dihormati. Berbeda nanti dengan liberalisme, berbeda dengan sosialisme atau ekonomi liberal ya, ekonomi kapitalis atau ekonomi sosialis atau komunis. Di mana kepemilikannya nanti ada tuh tabelnya ya, kita akan bahas juga. Kepemilikan itu hanya bersifat negara misalnya untuk sosialis atau bersifat kapitalis ya,
yang bersifat untuk orang-orang tertentu saja, individual. Dalam ekonomi Islam, menurut Adi Warman Karim, ya ini sengaja dikutip karena memang ini yang jadi rujukan dalam ekonomi syariah di Indonesia, ada kebebasan bertindak berusaha. Jadi selagi tidak melanggar aturan, maka seorang boleh saja melakukan kegiatan ikhtiar apapun dalam berusaha. Nah, itu juga salah satu pilar. Dengan pilar ini menunjukkan adanya kreativitas, adanya kesempatan yang terbuka bagi kaum muslimin untuk melakukan kegiatan berekonomi selagi tetap mentaati rambu-rambu. Jadi bebas merdeka ini bukan berarti tanpa aturan. Kemudian social justice itu berhubungan dengan keadilan sosial, ya. Bahwasanya dalam kegiatan berekonomi itu juga harus mempertimbangkan yang namanya keselarasan, ya, atau mempertimbangkan ekonomi lemah. Jangan kemudian karena bebas bertindak kemudian menekan atau membuat para kaum duafa misalnya itu menderita. Misal kita boleh bikin toko, tapi ketika toko yang kita buat ini mematikan warung milik orang miskin misalnya yang lebih duafa, maka itu jadi salah satu pertimbangan. Makanya kemudian dalam ekonomi Islam itu ada yang namanya prinsip zakat, ya, prinsip bagaimana mendistribusikan pendapatan kekayaan bukan hanya pada orang yang memiliki, tapi juga disalurkan kepada yang membutuhkan. Dan terakhir itu ada atapnya, itu adalah akhlak, bagaimana kegiatan berekonomi itu ada etikanya, ya, ada etika ini adab, ya, dalam arti kata mempertimbangkan green economy, konsep green economy, atau mempertimbangkan kelestarian lingkungan itu bagian dari akhlak. Bagaimana akhlak kepada makhluk hidup yang lain, ya, tanaman, tumbuhan, tidak melakukan apa istilahnya percobaan tes kepada binatang yang kemudian menyebabkan banyak binatang jadi hewan percobaan. Nah, itu sesuatu yang akan dihindari dalam ekonomi Islam. Jadi insya Allah ketika ekonomi Islam ini diterapkan, maka akan terbangunlah yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini penjelasan tadi, nanti silakan dibaca, ya, mungkin tidak dibahas lagi. Nah, agar nanti kita akan mengetahui kenapa kemudian dalam ekonomi Islam juga berhubungan dengan kehalalan. Pertama, dalam transaksi yang dilarang itu adalah haram zatnya, li zatihi katanya. Nah, ini mungkin yang mengandung apa, ya, babi, tidak jelas, ya, atau kemudian binatang anjing, ya, binatang yang tidak disembelih dengan nama Allah dan segala macam. Ya, itu haram secara zatnya, ya, termasuk juga berdagang narkoba yang membuat orang jadi kecanduan, itu juga nggak boleh, ya. Pokoknya yang memang alkohol yang memabukkan juga tidak boleh. Yang secara zat, ya, itu mungkin sudah banyak dibahas, ya, ketika materi. Nah, transaksi yang dilarang berikutnya di dalam kegiatan ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu haram selain zatnya. Pertama, dia karena melanggar antara kedua belah pihak, pihak penjual, pihak pembeli. Ketika prinsip antara din minkum ini, prinsip keredaan kedua belah pihak ini dilanggar, maka akan ada yang merasa tertipu atau terjadi penipuan atau tadlis. Nah, tadlis ini biasanya kenapa? Karena ada asymmetric information. Misal, ya, penjualnya tahu nih buah yang dia petik, yang dia jual itu adalah buah yang busuk, ya. Kemudian buah yang busuk tadi dicampur dengan buah baik, yang maksud itu lah, ya, di bagian atasnya yang baik, bagian bawahnya yang busuk-busuk, yang sudah ada rusak itu tertutup. Nah, ketika pembelinya mau membeli buah tersebut, tentu akan terlihat bagian atas saja, ya. Bagian atas dalam arti kata yang dipilih, bagian atas sudah terasa baik, maka kemudian dia ambillah sekilo atau berapa, ya.
terbawalah bagian yang jelek tadi. Nah, ketika yang jelek tadi terbuka di rumah, tentu yang membeli akan merasa dizolimi, ya, atau merasa tidak mendapatkan informasi penuh dari si penjual bahwasanya ini ada barang yang buah yang busuk, buah yang baik. Itu namanya asymmetric information, ya. Asymmetric information ini informasi yang tidak seimbang. Ada yang tahu tentang buah yang busuk, ada yang tidak dikasih tahu, atau sengaja ditutup-tutupi. Itu yang dimaksudkan prinsip antara diminkum yang dilanggar. Itu nggak boleh, ya. Kemudian melanggar prinsip yang kedua, prinsip yang dilanggar itu la tazlimuna wala tuslamun. Jadi maksudnya itu jangan menzolimi dan jangan dizolimi. Jadi intinya hampir sama dengan antara diminkum, keredaan kedua belah pihak. Nah, ini lebih khusus berhubungan dengan misalnya rekayasa pasar, ya, dibuat seolah-olah namanya ihtikar, ya. Jadi istilahnya itu penimbunan barang. Ketika barang beredar itu sedikit, ya, tentu permintaan tinggi kan. Ketika permintaan tinggi, maka kemudian apa? Harga jadi naik. Itu juga sebuah rekayasa. Atau sebaliknya, direkayasalah permintaan, demand, atau disebut bayi najasi, ya, seolah-olah ini tentu saja maksudnya ini bisa kedua belah pihak yang dizolimi nih. Yang dizolimi bisa penjual, yang dizolimi bisa juga si pembeli. Nah, kalau yang bayi najasi ini yang dizolimi si penjual, seolah-olah direkayasa permintaan atau direkayasa supply tadi, ya, atau ini sebaliknya si penjualnya yang kemudian merasa ini harus di stok barang sedemikian banyak, padahal permintaan yang sebenarnya tidak seperti itu, ya, sehingga menjadi rugilah yang menjual. Atau adanya unsur ketidakpastian, ya, gharar, ya. Gharar ini muncul karena yaitu tadi barang misalnya sistem apa ya, membeli buah di batang yang belum jelas nih, yang belum jelas bagaimana nanti jadinya barang bau buah itu juga nggak boleh, ya. Kecuali memang sudah jelas seperti apa nanti hasil panennya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan gharar. Atau terjadinya riba. Nah, riba ini secara khusus nanti kita bahas, termasuk tidak sah karena adanya rukun tidak terpenuhi, ta'alluq two in one. Nah, seperti ini, ya. Ini penjelasannya. Nanti silakan dibaca bagaimana nanti ta'alluq itu kalau kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan. Ya, jadi misalnya ketika nanti dalam aktivitas ekonomi itu dikatakan saya akan jual barang ini, Anda boleh beli barang ini kalau, nah misalnya, ya, kalau ya contohnya begini, misalnya ada dua belah pihak, satu lagi berutang nih, satu berutang kepada si A, berutang kepada si B. Maka si A yang berutang tadi, ya, diharuskan menjual. Nah, kamu apa baru bisa saya utangi gitu, ya, kalau kamu harus menjual barangnya kepada saya. Nah, seperti itu maksudnya. Satu akad itu tergantung akad utang piutang dengan akad jual beli. Jadi akad jual beli ini menjadi tergantung dia pada akad utang piutang. Karena dia berutang, si A berutang kepada si B, maka si A wajib menjual kepada si B. Nah, itu. Sehingga kan jadinya tidak merdeka kan dalam menentukan harga, ya. Sehingga itu yang dilarang juga. Atau kemudian adanya kondisi two in one, ya. Ada dua akad sekaligus sehingga nggak jelas, ya. Nggak jelas mana akad yang terjadi. Ini nanti kalau dalam praktek berikutnya itu adalah bagaimana akad-akad di dalam perbankan syariah, lembaga keuangan syariah itu terjadi. Jadi itu harus dihindari, ya, di dalam ekonomi Islam. Atau kalau kemudian yang dilarang berikutnya dalam ekonomi Islam itu adalah bagaimana beberapa bentuk riba, tukar menukar barang, ya. Nah, ini nggak boleh, walaupun terkesan ini kayaknya zaman sekarang kok masih ada barter gitu, tukar menukar. Siapa tahu gitu, siapa tahu, ya. Misalnya ada yang punya kambing yang besar ditukar dengan kambing yang kecil. Ini mungkin sudah mulai tidak kita temukan gitu, tapi
siapa tahu di satu tempat ada yang kemudian mereka melakukan secara nggak sadar itu tukar menukar. Nah, itu sebenarnya sudah termasuk riba itu. Ya, mungkin riba jahiliyah dulu seperti itu ya, riba zaman dulu ya. Atau yang paling sering itu kita temui itu adalah riba qardi. Utang piutang dengan syarat ada keuntungan. Contoh si A pinjam kepada si B, maka si B si A kemudian harus mengembalikan pokok tambah bunga. Nah, yang riba, yang interest, yang usuri yang sering kita bahas di perbankan konvensional itu adalah riba qardi umumnya. Atau riba nasiah namanya ya, tambahan yang disyaratkan. Ya, ini enggak jauh beda dengan kalau si riba qardi tadi itu ada bersyarat kamu pinjam tapi saat mengembalikan harus sekian. Nah, kalau yang ini berhubungan dengan waktu. Ya, jadi kalau lamanya bunga berbunga itulah ya, ini mungkin juga di perbankan konvensional sering ditemukan. Nanti dampak negatif riba seperti ini ya. Riba terdiri dari 72 pintu. Salah satu yang paling kecilnya seperti menzinai ibu kandungnya sendiri. Menciptakan, mempertajam jurang pemisah. Jadi ini sengaja saya sampaikan kepada anak-anak peserta Olimpiade biar dapat gambaran ya bagaimana di dalam kegiatan berekonomi kita harus hindari hal-hal yang merusak tadi. Nah, ini kira-kira ya silakan nanti dilihat dalam materinya perbedaan ekonomi Islam dengan beberapa sistem ekonomi yang ada di dunia. Ada sistem kapitalis atau liberalis ya atau sistem sosialis. Dilihat dari sifat kepemilikan, hak pemanfaatan, prioritas kepemilikan ya, kemudian prioritas peran individu dan negara, distribusi kepemilikan, tanggung jawab dan contoh. Nah, contohnya di negara yang melakukan itu seperti di Amerika, Kanada dan Eropa Barat itu lebih kepada kapitalis. Sedangkan daerah-daerah apa tuh ya, Cina, Korea dan sekitarnya termasuk Bolivia itu lebih kepada komunis atau sosialis ya. Ini apa ya menunjukkan berbagai contoh penerapan sistem ekonomi yang meskipun belum 100% berjalan sempurna ya karena memang ada pengaruh faktor-faktor lainnya tapi paling tidak ini sudah menunjukkan mana yang lebih mendekati ya mendekati konsep-konsep yang dibahas tadi. Ini beberapa nilai-nilai dalam ekonomi Islam, kepemilikan bahwasanya segala sesuatu itu adalah milik Allah secara absolut, secara mutlak, dan manusia itu hanya untuk mengelola. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ini kita jadi dalam berkegiatan ekonomi itu tidak rakus ya, tidak rakus, kemudian juga tidak merasa kehilangan kalau kemudian apa ya yang kita perdagangkan itu kemudian menjadi eh, membuat kita rugi ya dalam arti kata ada yang hilang maka kita pun berucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun karena sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi ini akan membuat kegiatan berekonomi itu menjadi lebih nyaman, berusaha berkeadilan, bekerja sama dan pertumbuhan yang seimbang. Nah, ini dari Musyawarah MUI dan BI ya bagaimana prinsip ekonomi Islam itu juga ada disebutkan tadi bagaimana berputarnya distribusi harta itu tidak hanya untuk orang-orang yang kaya ya, tapi kepada asnaf yang 8 untuk yang menerima, kemudian juga apa ya berhubungan dengan distribusi yang lebih merata ya. Kemudian ada no maisir, tidak ada spekulatif, kemudian tidak ada doror, tidak ada yang dizolimi ya, ada yang kemudian berhubungan dengan riba dan seterusnya. Ya nanti boleh nanti kita buka sesi tanya jawab, mungkin kita coba sampaikan sedikit lagi. Nah ini beberapa tujuan ekonomi Islam, ya bagaimana tercapainya kehidupan dunia akhirat yang lebih baik dan terhormat dan tercapainya maqasid syariah. Nah, ini mungkin sering dengar ya, anak sering dengar maqasid syariah itu terpeliharanya 5 maslahat dasar: agama, jiwa, intelektual, keturunan, dan harta kekayaan.
Baik, sampai sini ada yang mau menanggapi? Kira-kira? Enggak. Nah, ini nanti di dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu nilai-nilai syariah, kemudian adanya perkembangan digitalisasi sekarang ya. Ini diambil dalam buku roadmap ekonomi syariah ini yang diterbitkan oleh OJK dan BI. Ini kita bisa lihat bagaimana di dalam kegiatan ekonomi syariah itu nanti dia akan saling terinterkoneksi ya, terhubung dia dengan yang namanya misalnya, nah ini udah mulai nih ya, wisata halal, farmasi kosmetik halal, kemudian halal ekosistem lah, halal ekosistem, makanan halal ya dan lain-lain. Nah, di dalam ekonomi atau keuangan syariah itu juga bukan hanya berhubungan dengan perbankan, tapi juga ada pasar modal namanya, ada yang namanya kemudian industri keuangan non-bank. Baik. Nah, di dalam pilar ekonomi dalam ekosistem industri halal ya. Nah, ini akan lebih mengerucut bagaimana di dalam ekosistem industri halal itu ada empat empat pihak lah atau empat entitas ya. Ada yang namanya pemerintah. Ekosistem itu kan yang namanya sistem itu kan hubungan antar subsistem-subsistem ya. Subsistem-subsistem yang di dalam subsistem itu saling terkait, saling mempengaruhi ya. Kalau dalam ekosistem industri halal itu pemerintah ya ada yang namanya kemudian Kementerian Agama, mungkin BPJPH dalam hal sertifikasi, kemudian dinas-dinas atau kementerian yang lain yang nanti mereka mengatur persoalan regulasi dan adanya dana atau anggaran yang khusus, terutama untuk mendukung usaha mikro kecil. Ya, kenapa usaha mikro kecil yang difokuskan? Karena memang usaha mikro kecil ini yang menjadi pilar atau boleh dikatakan paling banyak itu kan mikro kecil. Coba anak lihat siapa yang akan berdagang ya di warung-warung atau di tempat-tempat wisata ya, umumnya di Indonesia atau di daerah kita Sumatera Barat khususnya itu adalah para pedagang kecil. Maka kita harus dukung bagaimana mereka memperoleh dana sehingga nanti ada sertifikasi halal yang self declare kan, itu kan difasilitasi itu. Jadi biar turis-turis atau wisatawan domestik itu berbelanja itu juga yakin mereka memakan produk yang halal dan baik itu. Kemudian ada entitas infrastruktur. Infrastruktur ini bagaimana nanti berhubungan dengan logistik dan halal supply chain. Nah, ini satu tema yang juga sedang berkembang sekarang berhubungan dengan halal supply chain. Halal supply chain itu kan rantai nilai ya. Rantai bagaimana halal itu mulai dari jalur bahan mentahnya datang, dibawa ke pelabuhan, sampai kemudian ke pabrik, sampai diproduksi, sampai ke tangan konsumen itu harus halal semua. Ya. Jangan sampai nanti kita beli daging, ya kan? Dagingnya ternyata dari negara luar negeri misalnya ya, dibawa dengan kapal halal, udah tersertifikasi halal, tapi ketika sampai di kargo, ketika dengan dibawa dengan transportasi kapal itu tercampur dalam kontainernya itu ada bahan yang non halal, terkontaminasi dia. Nah, itu juga satu persoalan. Ya, intinya infrastruktur harus diperhatikan dalam ekosistem halal. Nah, ekonomi terutama yang berhubungan dengan keuangan syariah itu di sini dia di jasa pelayanan ini bagaimana mereka melakukan kegiatan ekonomi atau keuangan yang bersifat memberikan pendanaan ya misalnya usaha kecil tadi mikro tadi ketika minjamnya bukan ke yang ribawi tapi ke yang sesuai dengan syariah. Nah, kemudian juga jasa pelayanan juga ada berhubungan dengan pendampingan. Ini kaitannya dengan ini ya, dengan pemerintah. Kemudian setelah itu berhubungan dengan sumber daya manusia sebagai bagian dalam ekosistem industri halal itu seperti sekarang ini kan mahasiswa, para peserta ya, siswa SMA, SMK atau MA ini kan dilatih nih
salah satunya kan juga untuk meningkatkan kesadaran, awareness terhadap perlunya penjaminan halal. Ya, kita latih bagaimana mereka tahu tentang kegiatan berekonomi secara sesuai syariah Islam. Karena ya nonsen, ngomong kosong, kalau kemudian kita bicara industri halal, bagaimana memproduksi produk halal, tapi kemudian produk tersebut atau pabrik tersebut, perusahaan tersebut beroperasi, pendanaannya bukan pendanaan dari yang sesuai syariah Islam. Ya, kira-kira seperti itulah. Jadi ekosistem itu memang harus betul-betul pure ya, murni dia. Seperti gambar berikut lah. Ini saya sengaja ambil dalam roadmap itu. Bagaimana bahan baku, apakah dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kemudian ketika diolah dengan teknologi berhubungan dengan potong hewan, pertanian bioindustri, teknologi bahan dasar pangan, atau ketika dikemas lewat manufaktur dengan industri kemasan, dan didistribusikan secara logistik channel. Nah, ini semuanya harus dalam bingkai kehalalan. Kehalalan itu artinya inilah disebut sebagai ekosistem halal, halal supply chain. Termasuk juga bagaimana dukungan dari pembiayaan syariah dan kemudian juga regulasi-regulasinya. Jadi sekali lagi bicara dengan industri halal itu sebenarnya berbicara kita bagaimana produk-produk yang terdistribusi, yang terbuat adalah produk-produk yang di dalam kegiatan perekonomiannya memang saling terintegrasi dan itu tidak ada yang terkontaminasi, baik secara proses fisik maupun dalam proses yang namanya non fisik, termasuk layanan, termasuk dalam upaya apa pendanaan. Ya, jadi dengan kata lain ya, secara kesimpulannya, bagaimana mengintegrasikan industri halal dengan keuangan syariah adalah seperti yang kita lihat di gambar ini. Mereka saling support harusnya, saling bantu ya, saling menguatkan. Bahwasanya keuangan syariah yang didanai tentu industri halal ya. Jadi seperti ini. Ketika ada investor yang berinvestasi di pasar modal syariah, ya keuangan syariah itu kan banyak ya, anak ya. Ada yang di lembaga non bank, ada yang di bank. Yang di non bank itu salah satunya misalnya pasar modal. Ya, masyarakat, anak-anak ini boleh jadi investor. Ketika mau berinvestasi di pasar modal, tentu ingin investasinya yang sesuai syariah kan? Kan tidak ada yang ingin uang yang diinvestasikan ternyata pada perusahaan yang non halal. Kan nggak mau kita itu menerima dividen, menerima capital gain atau menerima keuntungan dari perusahaan yang non halal. Maka tentu kita ingin keuangan syariah ini berhubungan dengan industri halal. Ya, maka berinvestasilah kita membeli saham-saham perusahaan yang jelas kehalalan. Nah, sebaliknya juga perusahaan yang halal tadi yang memproduksi bahan-bahan atau barang-barang yang halal sesuai syariat tadi, itu tentu ketika mencari pendanaan, nambah modal, mau bikin pabrik baru, tentu nggak mungkin dia pinjam ke bank yang konvensional. Bank konvensional yang nanti menerapkan riba, bayar bunga, dan segala macam. Maka dia pasti akan nyari ke keuangan syariah. Jadi seperti itulah ya interconnected-nya, keterhubungannya, integrasi antara industri halal dengan keuangan syariah. Dia nggak bisa dipisahkan. Keuangan syariah butuh tempat investasi secara sektoril ya, secara real itu adalah pada perusahaan-perusahaan atau industri halal. Industri halal pun secara kebutuhan dia membutuhkan pendanaan support dari keuangan syariah. Jadi makanya saya bisa mengatakan ekonomi dan keuangan syariah itu dalam ekosistem halal itu ibaratnya saling membutuhkan, ya saling membutuhkan dan saling menguatkan, saling menguatkan. Kalau dalam ekonomi apa maksudnya ekonomi keuangan syariah itu tidak ada industri halal, itu juga tidak ada tempat untuk penyalurannya karena kalau ekonomi kan bicaranya secara umum. Sebenarnya begini, keuangan syariah yang kita lihat yang prakteknya ada pada perbankan, ada pada pasar modal syariah, pada pegadaian syariah segala macam, itu sebenarnya miniatur dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan tadi.
yang tadi kita udah bicarakan prinsip-prinsipnya, nilai-nilainya, dan berbagai hal larangan atau tujuannya. Ya, nah karena ini bagian kecilnya, maka industri halal tuh ya berhubungannya tuh kan dia sebenarnya dalam kegiatan ekonomi juga tuh industri halal, maka dia berhubungannya dengan keuangan syariah. Mungkin ya karena waktu terbatas ya, dan lagian tentu bagi anak-anak yang mungkin bahasa saya juga agak agak terlalu ini mungkin ya untuk siswa yang biasanya mungkin yang saya ajar mahasiswa ya, tapi boleh kita buka sesi tanya jawab agak lama nih. Saya lihat tadi kan jam sampai 21.45 kalau nggak salah di rundown. Nah, nggak apa-apa kita buka sesi tanya jawab lebih panjang ya. Nah, intinya ya sebagai penutup kita ingin terhindar dari apa yang diperingatkan oleh Rasulullah bahwasanya akan datang suatu zaman seseorang yang tidak memperdulikan dari mana ia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal ataupun yang haram. Nah, kita memahami ekonomi keuangan syariah ini bagaimana kita peduli bahwasanya kita berekonomi itu untuk mendapatkan harta yang halal ya, agar kemudian kita belanjakan dengan yang halal itu ke tempat yang halal juga yang nanti akan membuatkan hisab kita di hari kiamat menjadi lebih mudah ya, karena harta itu akan ditanya dari mana dia didapatkan dan dari kemana dia akan dibelanjakan. Jadi itulah poin dari yang ingin saya sampaikan berhubungan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Memang apa ya, mungkin sangat cepat ya, agak cepat saya menyampaikan materi, tapi boleh nanti saat tanya jawab saya akan ulangi lagi, kita akan bahas lebih lebih ini lagi ya, lebih tajam lagi terhadap bagian-bagian yang saya sampaikan tadi. Demikian moderator ya mengenai pemaparan singkat berhubungan dengan ekonomi dan keuangan syariah dalam ekosistem halal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Putri mungkin atau Resti, Nurul, Dafa. Ini kalau boleh tahu dari mana aja SMA-nya? Ada yang mau ditanggapi? Kalau nggak ada video ini ragu ya, apakah tidur atau gimana? Silakan. Indra, gimana Indra? Ya Ustaz, nah mungkin pada peserta untuk pemaparan materi dari Ustaz sudah selesai. Jika ada ya dari peserta yang ingin bertanya dipersilahkan, mungkin karena waktu kita juga masih ada, dipersilahkan kepada peserta atau dari panitia jika ada yang mau bertanya juga boleh. Ya, silakan, silakan. Kan dalam Olimpiade Halal nanti saya juga diminta oleh panitia untuk buat soal nih ya, soal karena memang untuk materi mungkin yang membahas proses, produk, gambaran sertifikasi, kemudian secara fikihnya juga sudah ada ya. Apalagi tadi kemarin kalau nggak salah Wardah atau apa macam ya. Maka saya memang diminta untuk membahasnya lebih ke hal ekonominya. Sebenarnya mungkin bukan pengenalan ya, karena materi ekonomi syariah sebenarnya itu sudah ada acuannya itu di kelas 10 mungkin sudah dibicarakan ya, beberapa sekolah membahas buku ekonomi syariah sebenarnya. Tapi mungkin di kita kalau memang ada sekolah-sekolah yang baru baru dapat ya, disinilah kita mengenal ekonomi syariah itu ya. Baik, silakan. Assalamualaikum, izin nanya Ustadz mengenai utang piutang. Ini ada yang dari
peserta Ahmad Afabel nih ya yang dikirim lewat chat. Nggak apa-apa lah ya. Kalau mungkin kalau ngomong mungkin agak putus-putus atau ada gangguan. Misal si A berutang kepada si B, namun si B meminta jaminan kepada si A, entah sebuah mobil, HP, atau yang lain. Bagaimana, manakah hukumnya Ustaz, dan apakah jaminan tersebut boleh dimanfaatkan? Jadi, eh, makasih Ahmad ya, saya coba komentari. Eh, Kalau di dalam Islam itu sebenarnya pinjaman yang baik itu Hardul Hasan itu ya. Hardul Hasan itu memang tidak perlu ada jaminan ya. Tidak ada perlu jaminan tuh maksudnya itu ya karena kita memang percaya gitu. Percaya dengan saudara kita ini ya. Dan kita tentu tahu nih si A yang minjam ke si A yang minjam ke si B ini memang dia lagi membutuhkan gitu ya. Dia lagi membutuhkan dan jaminannya ya nanti kalau diminta jaminan nanti repot pula si A ini nyari ya kan. Kalau ada jaminan mending dia mungkin jual atau apa gadaikan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ya secara dalil ini mungkin nanti saya juga karena memang bukan ngajarnya secara fikih ya, dalilnya saya nggak tahu tapi saya pernah dapatkan dari seorang ustadz bahwasanya yang paling baik itu kita minjamnya itu memang tanpa kemudian harus ada jaminan. Tapi kenapa kemudian ada diminta jaminan itu sebenarnya untuk sebuah bentuk eh, apa ya menjaga si B ini, maaf, si A ini biar bertanggung jawab. Karena kan kadang-kadang ya kadang-kadang kan kalau orang yang utang piutang itu kalau udah selesai masalah si A nanti dia bisa jadi lupa kan. Dia bisa jadi lupa untuk kemudian membayar kembali. Tapi ketika ada jaminan yang dititip yang diserahkan kepada si pemberi utang, maka dia tentu akan ingat untuk segera melunasi utangnya. Dengan catatan jaminan tadi tidak kemudian dimanfaatkan. Ingat ya, kalau Padang, di Minang ini kan ada istilahnya pagang gadai ya, Mat ya. Nah itu yang nggak boleh tuh. Pagang gadai itu gini. eh saya mau berutang. Nah, ini ada nih sawah, sawah yang ada di tempat itu. Peganglah sawah ini sama ibu yang memberi utang. Nah, kemudian oleh si ibu yang memberi utang itu, apa hasil dari sawah itu kemudian diambil ya kadang-kadang ya nggak diambil semua oke tapi kemudian diambil juga sebagian nah itu yang nggak boleh riba itu kan ziyadah penambahan nah, itu nggak boleh karena kita mendapatkan manfaat ya jadi kalau hanya sekedar bahwasanya saya berutang kemudian tanda saya nanti serius ingat dan akan melunasi ini peganglah sertifikat tanah saya gitu udah pegang saja sebagai sebuah jaminan jadi seperti itu amat ya kalau kemudian untuk sebuah jaminan boleh aja sebagai bentuk pertanggungjawaban lah. Karena kadang-kadang manusia itu memang harus seperti itu kondisi sekarang kan. Kalau nggak seperti itu kadang-kadang lupa. Tapi kalau memang minjamnya bahwasanya orang ini kita percaya dan segala macam karena kalau kita pegang pula jaminan mobil, HP-nya nanti dia untuk usahanya bagaimana repot pula dia nanti. Nah, itu mending dipinjamkan secara kardul hasan aja. Jadi ini mungkin sifatnya bisa lihat kondisi ya, tapi kalau kemudian minta jaminan itu sebagai salah satu bentuk apa pegangan tanpa dimanfaatkan untuk dimanfaat diambil manfaatnya itu boleh ya Ahmad ya. Assalamualaikum Ustadz izin nanya tentang infak sedekah wakaf ini ya. IC. Siapa yang nanya IC ini? Iswah ini, iswaf ini maksudnya infak sedekah ini ya. I see. Kalau saya mengartikannya tentang infak sedekah wakaf ya iswaf. Betul ya I see. Mana Diandra? I see.
Coba diketik, boleh ketik komen kalau nggak bisa bersuara. Apakah memang maksudnya iswaf? Jadi kalau infak, sedekah, wakaf, ziswaf kali ya. Ada lagi Z-nya depan tuh, zakat. Jadi memang di dalam ajaran agama kita ada zakat. Zakat itu kan salah satu rukun Islam, ya, bahwasanya itu kewajiban kita mengeluarkannya kalau sudah mencapai apa ya, nisabnya ya. Itu jelas itu. Kemudian yang menerima juga haruslah asnaf yang 8. Itu zakat, ya. Kemudian kalau infak, nah, jadi sedekah itu sebenarnya gini. Kalau sedekah, saya bicara sedekah dulu. Sedekah itu kan bisa bersifat materi, bisa bersifat non materi. Ya, kalau sedekah. Jadi kalau kita kemudian bicara sedekah, maka dia konteksnya itu bisa luas. Ya, zikir itu juga katanya sedekah. Ya, tersenyum juga sedekah. Me, apa ya, membuang duri di jalan itu juga bagian dari sedekah. Ya, tanda keimanan. Maka kalau yang sedekah itu sifatnya luas, maka yang infak, infak itu lebih kepada yang bersifat materi, ya, infak. Jadi ada yang infak ini sifatnya wajib, nah itu yang ada juga yang mengatakan itulah zakat, ya, itulah zakat. Tapi kalau infaknya tidak wajib, ya, dikeluarkan juga tidak harus melewati haul masa, ya, bisa dikeluarkan kapan saja. Nah, itu yang disebut sebagai infak. Nah, kalau wakaf itu kan artinya menahan. Jadi ini adalah salah satu bentuk yang amal jariah itu, sedekah jariah yang mana dalam wakaf ini itu tidak sederhana yang lain. Maksudnya itu harus ada ininya sebenarnya, harus ada nazirnya namanya. Nazir itu pengelola. Jadi umumnya nilainya tentu lumayan besar ya, lumayan besar. Yang sering kita dengar itu wakaf itu ada yang mewakafkan tanah, ya, ada yang mewakafkan gedung, rumah dan segala macam. Nah, itu biasanya diserahkan kepada nazir, pengelola wakaf. Yang kemudian nazir ini tidak boleh menjual kembali yang diwakafkan itu, tapi memanfaatkannya dan hasilnya itulah yang kemudian digunakan, ya, digunakan untuk apa, kepentingan umat. Misalnya ada yang mewakafkan tanahnya untuk dibangunkan sekolah, pesantren. Nanti udah tanahnya tetap segitu, ditahan besar, tidak berkurang, tapi dimanfaatkan hasilnya. Kalau di Malaysia, Singapura gitu ya, atau mungkin yang paling kita dengar fenomenalnya itu adalah bagaimana sahabat Utsman bin Affan mewakafkan sumur yang ada di Arab gitu ya, yang ada di Madinah ya. Nah, sampai sekarang tetap bertahan itu hartanya Utsman itu, tapi kemudian bertumbuh berkembang, dibangunkan hotel, hotelnya menghasilkan lagi dan seterusnya. Itu kira-kira isi ya, apa perbedaannya antara infak, sedekah, wakaf, zakat gitu ya. Mungkin ada yang lebih spesifik lagi, mari kita sama-sama belajar. Yang jelas ketika kita harus keluarkan zakat, nah itu berhubungan dengan ininya, kewajiban. Tapi kalau yang namanya infak sedekah itu bukan sifatnya wajib, tapi lebih kepada kesanggupan, kesanggupan. Tapi yang paling bagus tentu kita melakukannya semua ya, melakukannya semua insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa melakukan hal-hal tersebut ya, mengeluarkan untuk saudara-saudara kita kepada yang kurang beruntung dan segala macam ya, dan untuk tabungan kita di akhirat ya. Itu kira-kira mudah-mudahan menjawab. Kalau tidak boleh ditanggapi. Silakan yang lain. Kita masih ada waktu lebih kurang 15 menit ya. Atau lebih panjang lagi silakan aja nggak apa-apa. Boleh ditanya kemana aja. Saya sebenarnya bingung juga. Tadi mau nyusun materinya berhubungan dengan
akad. Nah, bingung juga ya berhubungan dengan sejarah pemikiran juga bingung gitu ya. Tapi silakanlah. Ini kan hanya dasar-dasar nih bahwasanya kita yang di Minang ini kan repotnya kita ini kan kita adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah ya. Tapi kadang-kadang dalam prakteknya kita suka suka menyimpang juga ya beberapa yang kita kerjakan prakteknya juga suka menyimpang seperti tadi pagang gadai gitu. Sering tuh kita di kampung-kampung terutama seperti kampung saya di Pariaman itu. Ada itu. Tuh aduh sawah ibu, pacilah sawahku. Maka kemudian yang pegang sawahnya merasa punya hak untuk mendapatkan manfaat. Orang panen diambil juga sebagian. Nah, alhamdulillah ini sudah ada lagi yang lain nih. Dari Putri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Orang yang memiliki utang tapi tidak berniat membayar. Kemudian yang memberikan pinjaman tidak ikhlas karena sudah. Jadi ini persoalan klasik ya Putri ya. Mungkin ya ada yang mengalami paling tidak saya sendiri pribadi pernah juga seperti ini. Jadi katanya kalau yang mengutangi eh, apa ya mengikhlaskan dalam arti kata memberi kelapangan kepada saudara yang diutangi itu untuk belum membayar ya sampai yang berutang itu membayar maka dia akan mendapatkan kemudahan pahala balasan dari Allah. Jadi itu katanya. Tapi kan susahnya kalau kita yang mengutangi kita juga lagi butuh gitu ya. Tentu yang paling bagus itu makanya dalam surat Al-Baqarah 282 itu kan surat yang paling terpanjang itu satu halaman penuh kan dalam Al-Quran itu kan berhubungan dengan ini ya berhubungan dengan utang piutang itu sebenarnya. Kalau kalau yang di akuntansi itu mengatakan ayat akuntansi ayat akuntansi syariah. Bagaimana orang yang berutang itu orang yang mengutangi harus mencatat. Intinya harus ada catatan. Jadi kalau yang paling bagus tuh di awal sebelum terjadi akad utang piutang itu ada administrasinya. Si A berutang kepada si B sebanyak sekian dan si B insya Allah akan melunasi utang pada waktu sekian. Nah itu ada tertulis. Setelah jalan waktu tentu yang berutang harusnya tahu diri kan. Tapi kalau dia kemudian belum mampu bayar ya kita berikan kelapangan. Sampai kemudian mungkin kemudian setelah beberapa saat, berapa lama gitu, sampai dia sudah kesanggupannya sudah ada lah gitu ya untuk bayar utang, tapi dia kemudian tidak mau membayar, maka ya kita bisa saja kemudian menagihnya dalam arti kata yang dalam hal yang lebih keras, mengingatkan karena kita sudah punya buktinya, punya bukti tertulis tadi. Kalau kemudian tidak ada bukti, kita udah capek ngomong, dia sampai kemudian nggak mau bayar, ya tentu akan muncul perasaan dizolimi kan. Nah Allah pasti akan adil gitu ya, akan ada balasan. Jadi bisa jadi kita dapat balasannya itu dalam bentuk lain dari Allah, tapi yang jelas kita sudah punya inilah ya, dalam tanda kutip tabungan. Kalau nanti sampai akhirat sampai ajalnya dia tidak mampu bayar utang, ahli warisnya juga mungkin tidak ada, tidak bayar utangnya ya nanti di akhirat yang berutang ini akan membayar dengan pahala yang dia miliki. Kalau nggak ada lagi pahalanya, dia menanggung dosa yang kita miliki, yang berutang. Ya, tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Mari kita ingatkan juga, mudah-mudahan kita yang berutang pun ingat. Karena Rasulullah sendiri kan tidak mau itu ya mensolatkan orang yang berutang. Jadi kalau bisa memang di ini kan lah ya dilunasi jelas itu bagaimana utang piutang ini ya. Jangan sampai kemudian tidak terbayarkan. Ustadz, prinsip ekonomi syariah itu meliputi apa saja kah? Jadi sebenarnya ketika kita bicara rancang bangun ekonomi Islam tadi, Ahmad, itu kan bisa kita lihat itu. Itu menurut satu ahli ekonomi ya, Adi Warman Karim, itu terkenal itu di Indonesia, merupakan salah satu pionir ekonomi syariah. Selain beberapa nama yang lain, ada
ada Savio Antonio, kemudian ada Karnain, Dr. Karnain apa tuh ya, lupa saya, Karnain Kartaatmadja kalau nggak salah. Kemudian ada banyak lah ya beberapa yang tokoh yang Ashabikul Awalun yang awal-awal lah mengembangkan ekonomi Islam, walaupun kemudian secara di dunianya tadi nama Umar Chapra ada ya, Saidar Bakir ada dan segala macam juga banyak. Jadi prinsip ekonomi syariah kalau dalam rancang bangun itu prinsip itu tuh sebenarnya menyeliputi semua. Ada yang namanya pondasi ya, pondasi itu atau yang bawah yang fundamental tadi, yang adanya tauhid, ya adanya nubuah, adil, kemudian khilafah, kemudian ada yang namanya ma'at, itu pondasinya. Kemudian ada tiang-tiang tadi, ya pilar-pilar tadi, ada yang multiple ownership, social justice, kemudian ada freedom to act, kemudian bagian akhirnya akhlak. Prinsipnya sebenarnya itu. Ya, jadi satu sisi ya, tapi ada yang kemudian yang membahasnya juga membahasakannya lebih simpel, tidak dalam bentuk rancang bangun. Dia membaginya misalnya prinsip itu harusnya berkeadilan, ya. Kemudian ada prinsip yang namanya keseimbangan. Ada juga seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Kalau saya lebih cenderung membahas prinsip ekonomi syariah itu secara konsep rancang bangun tadi. Jadi kelihatan ya, bagaimana berdirinya bangunan ekonomi Islam itu dengan dilihat dari prinsip atau pokok-pokoknya lah gitu ya, pokok-pokok dalam ekonomi Islam itu. Memang bisa jadi berbeda-beda berapa buku, tapi kira-kira kalau nanti kebetulan dalam Olimpiade nanti ada pertanyaannya, pertanyaan saya nanti jelas mengarah kepada rancang bangun. Jadi pertanyaannya mungkin rancang bangun. Nanti bahannya dibaca aja, Ahmad. Ya, bahannya nanti dibaca. Oke, terima kasih. Yang lain silakan. Menarik ini ya, makin malam. Mudah-mudahan ini jadi amal bagi kita ya, karena nuntut ilmu, berdiskusi, saling belajar. Ini saya juga sambil ingat-ingat ya. Mungkin kalau ada yang mau menanggapi, menambahkan juga silakan ya. Di saat orang lain tidur, kita masih belajar ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan para peserta nanti dapat ininya lah ya, dapat manfaatnya. Paling tidak dalam kehidupan sendiri ya, bagaimana kita menghindari dari riba ya, menghindari dari yang namanya transaksi-transaksi yang diharamkan ya. Oke, masih ada waktu. Kalau tidak ya mungkin boleh juga kalau mau diselesaikan lebih cepat. Silakan, gimana bagusnya Indra? Silakan, Indra. Oke, mungkin jika masih ada dari beberapa peserta atau penitia yang ingin bertanya, mungkin bisa diajukan pertanyaannya. Jika memang tidak ada lagi, mungkin MC bisa tutup nanti agendanya. Nah, silakan kepada peserta. Ini dari SMA yang di Padang rata-rata Indra atau banyak yang dari daerah? Nah, untuk peserta kurang tahu juga Ustaz. Soalnya yang megang link pendaftaran itu dari Akhwat Ustaz. Oh gitu. Ya, 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 ya. panitia yang Akhwat megang link pendaftarannya Ustaz. Nah, memang jika tidak ada lagi, mungkin Anda serahkan kepada MC tadi, kepada Hafiz. Silahkan. Baik, sebelum diserahkan kepada Hafiz, Indra, mungkin sebagai penutup. Oke ya, baik. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, yang jelas nanti seolah materi tertulis, Anda akan sampaikan lewat siapa ya? Yang WA tadi siapa ya? Indra ya? Iya Ustaz, Anda Ustaz. Yang kasih link Indra kan? Berarti Iya Ustaz. sampaikan ke Indra nanti seolah materinya. Nanti Indra mungkin bisa sampaikan ke
panitia yang akhwat yang berhubungan dengan peserta nanti saling di-share aja untuk dibaca-baca ya PDF-nya itu. Nah, sekali lagi kepada adik-adik ya atau anak-anak para peserta Olimpiade Halal dari SMA manapun ya, materi yang ada ini mungkin hanya sekedar pengenal ya, istilahnya pemantik lah ya dalam arti kata baru kulitnya yang berhubungan dengan ekonomi syariah, tapi mudah-mudahan itu jadi pemotivasi untuk belajar lebih lebih dalam, lebih banyak ya, karena ketika kita mempelajari ekonomi syariah atau bagaimana praktek ekonomi yang seharusnya dilakukan, maka insya Allah itu akan memberikan manfaat untuk kita. Ya, yakinlah itu. Dan Bapak mohon maaf ya dalam penyampaian mungkin ada yang kurang tepat ya, ada yang tidak berkenan, mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Pada Allah kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Hafiz ditutup. Baiklah, acara kita telah selesai. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Kalau banyak salah kata dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mohon izin ya. Ya, Ustaz, syukran ya Ustaz. Ya, Afwan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.